Beliau hidup dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, dalam segala hal. Sampai lebih dari 2 bulan dapurnya Rasulullah tidak ada api yang menyala. Lebih dari 2 bulan, 3 bulan dapurnya Nabi Muhammad gak ada api yang menyala, kompor tidak nyala. Terus makannya apa? Aswadain. Aswadain, air dan kurma. Hanya itu yang dimakan selama 2 bulan sampai 3 bulan. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat, meninggal dunia, baju perangnya digadaikan di tangan seorang Yahudi. Jadi digadaikan untuk nebus, untuk beli gandum. Jadi ini digadaikan baju perangnya Rasulullah untuk ngambil gandum beberapa liter. Siti Aisyah bilang waktu Rasulullah meninggal, di rumah kita nggak ada apa-apa, cuma ada sisa gandum. Mungkin kalau ditakar 1 genggam atau 2 genggam di sebuah toples, di wadah. Nah itu saya setelah wafatnya Rasulullah, saya masak, ngambil dari gandum tersebut. Saya ambil 1 genggam, masak. Pikir 2 hari habis. Besokannya saya ambil lagi, masih ada. Hari ketiga, terus 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, gak habis-habis. Hampir sebulan. Saya penasaran, tempatnya kecil, harusnya 2 hari habis. Ini hampir sebulan gak habis-habis. Akhirnya saya tumpahkan, begitu saya tuang semuanya, isi toples tersebut, ditakar, ditimbang, terus saya balikin lagi. Besoknya habis. Subhanallah, andaikan gak ditimbang gak bakalan habis. Berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dalam kesederhanaan, dalam keberkahan pada diri beliau ataupun keluarga beliau. Mungkin makanan kurang, pakaian kurang, perabot rumah tangga kurang, untuk istirahat kurang, tidur kurang, makan kurang, tetapi adab gak kurang, akhlak gak kurang, zikir gak kurang. Sayyidatuna Aisyah bilang, kana yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyanih. Dalam setiap keadaan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju zikir, buka baju zikir, masuk rumah zikir, keluar rumah zikir, ke masjid zikir, masuk masjid, keluar masjid, sampai masuk toilet, keluar toilet, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur, bangun tidur, makan, minum, hidupnya penuh dengan zikir. Karena khuluquhul Quran, perangainya Rasulullah adalah Al-Quran, bagaikan Al-Quran hidup yang berjalan di muka bumi ini. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik anaknya, keluarganya dengan didikan yang demikian. Kita nih di akhir Jumad Tsaniyah ini, di akhir Jumad Tsani, kita mengenang kelahiran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidatun Nisa' Ahlil Jannah, pemimpin dari seluruh wanita surga, Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang dari kecil beliau ngurusin Nabi Muhammad, melayani Rasulullah, membantu Rasulullah, khidmat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah, tadi kita dengar dari Habib Ridha bagaimana walaupun beliau putrinya Nabi Muhammad, pemimpin dari sekalian wanita surga, tapi beliau tetap ngurusin laki, melayani suami, ngurusin suami. Padahal beliau pemimpin wanita surga, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bilang, Fatimah bid'atun minni, yaghbiduni ma yaghbiduha, yumsituni ma yumsituha. Fatimah darah dagingku, belahan dari diriku, belahan jiwaku. Barang siapa yang membuat dia senang, berarti membuat saya senang. Membuat dia marah, berarti membuat saya marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau masih ngurusin lakinya, melayani suaminya, khidmat untuk suaminya. Bukan cuma sekedar khidmat yang ringan, khidmat yang berat untuk suaminya. Tahu khidmat yang apa? Dia menggiling gandum dengan tangan sucinya. Putri Nabi Muhammad menggiling gandum buat roti untuk suaminya, sampai tangannya lecet.
Saking banyaknya pekerjaan rumah yang beliau kerjakan, tangannya lecet. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, niatnya mau minta pembantu buat bantuin di rumahnya. Mau ngadu kepada Rasulullah minta pembantu. Dengar Rasulullah SAW punya dan memberi beberapa sahabat. Maka datang ke situ pas Rasulullah nggak ada di rumah. Akhirnya pulang balik. Ketika balik ke rumahnya malam hari, mereka lagi mau tidur, udah di atas ranjang. Ranjangnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bukan spring bed, bukan kasur yang tebal, kulit kambing yang diisi dengan jerami. Bantalnya juga demikian. Nggak lama mereka udah mau tidur, datang Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah masuk, mau bangun mereka, Rasulullah tetap di tempat kalian. Nabi duduk di antara mereka, di antara Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sampai itu Sayyidina Ali bilang, kami merasakan dinginnya kaki Rasulullah yang bersentuhan dengan kaki kami, kata mereka. Kemudian Rasulullah bilang, ya Fatimah, tadi engkau datang ke rumahku, ada perlu apa? Apa yang bisa saya bantu? Sebelah-sebelahan rumahnya Nabi dengan rumahnya Siti Fatimah, nyambung sebelah-sebelahan. Kalau tahajud, Rasulullah membangunkan Siti Fatimah suruh tahajud juga, diteriakin dari balik rumah. Siti Fatimah akhirnya bilang, ya Rasulullah, ya, saya tadinya ke sana mau minta pembantu buat ngebantuin saya melakukan pekerjaan rumah, ngegiling gandum, yang mana pekerjaannya ini berat, pekerjaan rumah. Saya perlu bantuan, kalau ada pembantu yang bisa ngebantuin saya. Nabi bilang, saya udah janjikan buat orang lain, bukan buat kita, saya udah kasih buat orang lain. Nabi memberi buat orang, sedangkan beliau sendiri kekurangan. Kemudian Nabi bilang, tapi kalau engkau mau, saya berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Apa yang kau berikan ya Rasulullah? Bilang, ini kamu sudah di kasur, sudah di ranjang, mau tidur. Saat kamu mau tidur di ranjang kalian, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kamu baca ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu yang kalian dapatkan. Dan radina, kita terima. Dan itu yang mereka lakukan. Itu ulama bilang yang mengamalkan ini semua diberikan kekuatan fit tubuhnya, hingga diberikan tambahan kekuatan seperti kalau dia diberikan kekuatan pembantu yang ngebantu dia. Buat apa kekuatan tersebut? Buat mudahin kita qiyamul lail, tahajud, pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Mudahin kita hadir majelis, mudahin kita untuk taat, mudahin kita untuk baca Al-Quran. Itu dia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, sejak saat itu saya nggak pernah tinggal ini tasbih, ini tasbihat ahlul bait yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ini udah zikir pamungkasnya ahlul bait sebelum tidur yang dipesankan turun temurun dari leluhur mereka sampai kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bilang, saya nggak pernah tinggal, tiap hari saya baca sebelum tidur. Nggak pernah sekalipun kamu tinggal, nggak pernah. Wala lailatus siffin, waktu perang Siffin lagi sibuk-sibuknya, kamu nggak tinggalkan? Bilang, saya nggak tinggalkan, tapi waktu itu memang kita dalam keadaan genting, sibuk, saya lupa disibukkan untuk membacanya di awal malam, saya nggak sempat. Tapi di akhir malam saya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Nggak pernah ditinggalkan oleh mereka zikir tersebut. Nah, kita baca ini zikir. Kali dengan berkat ini zikir, terbantu kita untuk qiyamul lail, terbantu kita untuk tahajud. Sebab banyak orang mau tahajud, mau qiyamul lail susah. Kayaknya tuh kalau buat qiyamul lail bukan prioritas, kerjaan prioritas, makan prioritas, cari rezeki prioritas, nonton sinetron prioritas, ngobrol dengan rekan-rekan, dengan tamu prioritas. Tapi qiyamul lail, tahajud bukan prioritas. Kalau ada yang mesti dikorbankan, qiyamul lail yang dikorbankan. Tapi dia bilang, saya enggak qiyamul lail karena semalam tidur kemalaman, ada tamu. Oh, karena semalam saya sibuk kerja, semalam saya sibuk ngerjain tugas dari kantor dan lain sebagainya. Kalau ada yang mesti dikorbankan, bukan tahajud yang dikorbankan, korbankan yang lain. Korbankan kesibukan duniawi kita.
Korbankan kesibukan apapun yang bisa menjegal kita dari qiyamul lail. Hatta majlis ilmu mulia utama, tapi khudh min hadzal ilm qadar la yadur bil ibadah. Ambil dari ilmu ini dengan kadar yang enggak membahayakan ibadat kita, tidak membahayakan qiyamul lail kita. Kalau kamu lihat talib ilm la yuhafiz ala qiyamul lail wala ala salatil jamaah fanfud yadaka min. Kalau kamu lihat santri penuntut ilmu doyan majelis tapi enggak hadir qiyamul lail, enggak salat jamaah, tidak qiyamul lail, maka cuci tangan dari dia. Jangan taruh harapan. Orang macam begini bukan membela agama. Ini calon-calon orang yang ngancurin agama kayak begini. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah wala ala salatul duha wala ala salatil witir. Enggak pantas menyandang gelar santri. Orang kalau dia enggak bangun malam, dia enggak sholat duha, enggak sholat jamaah, enggak sholat witir, jangan ngaku santri yang kayak begitu. Katanya beliau radhiyallahu anhu arba. Terus kita berat baca ini zikir, kali-kali kita terbantukan untuk qiyamul lail, semangat terbangun, pentingin buat tahajud, buat qiyamul lail. Kalau udah baca zikir ini masih berat untuk tahajud dan qiyamul lail, fa'lam bi annak mukabbal kabbalatka dzunubuk. Kalau udah baca zikir ini masih berat qiyamul lail, berarti memang kamu apes, sial, diikat oleh dosamu yang menjegal engkau dari qiyamul lail, dari tahajud. Kama qala ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab qiyamul lail itu jamuannya Allah, hidangannya Allah, hanya Allah Ta'ala peruntukkan bagi para kekasih-kekasihnya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipilih sebagai orang-orang yang demikian.